Nama itu mengikat hati. Nama itu menyentuh hatiku. Nama itu merubah hatiku. Nama Yesus yang Mari sama-sama kita katakan selamat ulang tahun bagi gereja Tuhan. Selamat ulang tahun bagi gereja Tuhan. Luar biasa, meskipun kita tidak merayakan khusus, tapi percayalah saudara, tidak ada satu yang kebetulan ya. Kalau gereja kita kemarin berulang tahun di tanggal 8 Oktober ya. 9 Oktober 2025. Karena tanggal 8 dan tanggal 9 itu mirip-mirip. Jadi saya suka ingatnya satu saja. Dan waktu gereja kita ditahbiskan saudara, itu bukan permintaan saya sebagai hamba Tuhan, tapi memang dari organisasi. Jadi tidak ada cocokologi ya, dicocok-cocokkan supaya sama dengan hari pernikahan kami, tidak ada. Memang sesuai dengan waktu yang diberikan, maka ditahbiskan. Luar biasa. Baik saudara, hari ini saya akan mengajak kita semua merenungkan satu firman Tuhan yang saya beri judul Kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, saudara perhatikan, karena harusnya kita belajar tentang hadirat dan kemuliaan ya, tapi oleh karena satu dan lain hal, hari ini baru kita mulai belajar kemuliaan Tuhan Yesus bagi jemaatnya. Saudara buka dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-36 ya. Judul perikopnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Luar biasa. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Ya, mereka melihat Yesus dalam, perhatikan ayat itu ya. Berarti selama ini murid-murid melihat Yesus tidak dalam kemuliaannya. Ya, tapi dalam ayat ini kita belajar hari itu mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Kemudian sudah lihat, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ayat 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami. Perhatikan, ternyata kalau dapat kemuliaan harusnya bahagia. Amin ya. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Jadi kemuliaan Tuhan disertai dengan awan. Perhatikan baik-baik ya. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri,
Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu bukan masa sekarang ya, masa mereka mengalami itu ya, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Amin Bapak Ibu. Hari ini dalam ulang tahun gereja kita, saya akan membawa kita merenungkan satu firman Tuhan bahwa kemuliaan Tuhan itulah yang harusnya dinantikan gereja. Gereja jangan salah fokus saudara. Gereja jangan salah goal. 2 bulan lagi kita akan meninggalkan 2025, betul ya? Dan akan masuk 2026. Seringkali orang dunia, bahkan kita juga gereja, apa resolusi tahun 2026 ya? Saya pikir tidak salah. Tapi jangan kita bawa resolusi menjadi segala-galanya, saudara. Tujuan hidup orang Kristen harus mengerti, gereja harus jelas. Tadi ada ayat, sengaja di tengah baca ayat saya fokus ke bagian tertentu, karena kadang nanti kita pengkhotbah bisa lupa ya membahas itu. Kebahagiaan itu kalau mendapat kemuliaan. Amin. Tadi apa kata Petrus? Alangkah bahagianya kami. Coba ditampilkan ayatnya. Alangkah bahagia. Kadang gereja sekarang sudah salah, saudara. Bahagia kalau jemaatnya banyak, betul. Tapi itu bahagia jasmani. Di surga tidak ada gereja terbesar, tidak ada. Paham ya? Kita semua merindukan kita menjadi komunitas yang hebat, punya banyak cabang. Itu yang lagi kita lakukan. Kita buka banyak pos PI, kita buka banyak komsel. Itu yang lagi kita lakukan. Tapi itu bukan tujuan daripada gereja. Amin. Kalau itu menjadi tujuan daripada gereja, maka surga akan seperti bumi. Sementara Alkitab berkata, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bukan apa yang ada di bumi kita bawa ke surga, bukan. Sekarang orang betapa bangga, ya aku melayani di gereja, keren loh. Disediakan makan pagi, makan siang, makan malam, luar biasa, amin. Itu tidak salah, itu baik adanya. Tapi tujuan bukan itu, saudara. Saya merindukan semua orang Kristen, paling tidak di gereja kita, ada satu kegirangan di hatinya seperti kata Petrus. Alangkah bahagianya kami ada di tempat ini. Katakan amin. Seringkali saya melihat orang kalau ada acara doa lagi. Padahal mereka lupa. Sekarang saya mau, pernahkah saudara pikirkan di surga itu ngapain? Pernah saudara pikir nanti kita dalam kekekalan ngapain? Ada pikir? Ada pikir saudara di kekekalan naik mobil listrik? Ada? Karena kapan hari saya dikirimin teman saya hamba Tuhan, ada video bilang nanti dia naik Mercedes Benz di surga. Ini pengajaran tambah kacau-kacau. Padahal sekarang bukan hanya Mercedes Benz yang keren, ada Tesla, ada BYD segala macam kan. Harganya sudah bersaing. Berarti jangan-jangan surga itu surga yang kuno, belum update dia kan. Saya dapat itu, saya sebagai hamba Tuhan lucu. Teman saya hamba Tuhan bilang, Pak, coba Bapak tonton video ini. Oke, cuma nggak lama kok, coba ya. Mungkin video aslinya lama ya, tapi saya dikirimin potongan dan itu bukan editan, benar ya. Ambil berapa menit itu, sekitar 4-5 menit. Saya sepanjang nonton kami tertawa. Wah, luar biasa ya. Berarti keinginan dan itu yang menyampaikan ngakunya pendeta. Kalau yang menyampaikan bukan orang Kristen, kita no comment. Betul ya? Tuhan, saya adalah nabi, saya bertemu dengan Tuhan di surga sana, saya naik Mercy. Waduh, ini kan sudah, bagaimana dengan Toyota? Bisa ngamuk dia. Ya dong, Mitsubishi. Dulu zaman kita sekolah ditanya bahasa Jepangnya naik motor apa? Konaiki, Suzuki kan gitu. Kalau naik mobil Mitsubishi. itulah lucu anak-anak muda zaman kami dulu ya. Jadi ini ada saya bukan saudara. Ada orang yang, wih, kalau ibadah ke gereja itu kita tumbang-tumbang loh. Tumbang-tumbang loh, padahal tumbang-tumbang mungkin belum mandi kan? Atau belum sikat gigi. Lapar. Atau lapar bisa juga kan? Tapi saudara harus perhatikan, bukan anti tumbang. Saya seorang pendeta yang sangat
melihat kuasa Tuhan. Waktu saya di Sumba, tidak ada tumpang tangan kok. Saya lagi menyembah, orang jatuh semua. Cuma saya bilang apa? Sayang sekali kita pergi sendiri, tidak ada tim yang merekam kan? Tapi saya juga mikir, direkam juga buat apa? Mau viral kan? Viral di bumi, belum tentu berkenan di surga. Viral di bumi, belum tentu malaikat bersuka cita, belum tentu Yesus disenangkan. Amin. Jadi harus paham apa dulu tujuan kita. Ya, tumbang-tumbanglah pelepasan hari-hari kok. Sampai kurang lebih 1 minggu ini saya agak kurang sehat, saudara. Mungkin terlalu capek. Atau gara-gara ngurus pengantin ini jadi. Mana pengantin baru kita ini kan? Dia harus bertanggung jawab, dia akan memberkati kelelahan ini kan? Artinya ajak makan enak sedikit kok. Gara-gara waktu pesta nikah kemarin, kita doain orang kan? Masih ingat kebetulan. Saya sampai, kok yang di sana ada empe-empe? Di sana ada empe-empe. Di sana ada es krim, di sana ada dibuatnya apa? Enggak tahu, es belere kan. Tidak apa-apa, kita melayani dengan sukacita. Selalu bedakan mana sukacita, mana benaran, mana leluconnya. Ya, jadi syukur. Tepuk tangan buat pengantin baru. Mereka sudah tinggal di rumah, ya kan? Luar biasa. Mulai merasakan. Bukan hanya panah asmara, tapi panah-panah yang lain juga sudah mulai kan. Waktu pacaran kan cuma panah asmara kan itu ya. Sekarang setelah menikah sudah ada panah yang lain kan. Nah, yang kira-kira seperti itu. Selamat menikmati. Inilah pernikahan yang sebenarnya. Bukan waktu wedding toast. Pas wedding toast kan indah. Cuma saya mau protes ini. Mana yang menikah satu lagi? Belum datang. Tahu nggak yang saya mau protes apa? Sempengnya kurang banyak. Karena enak bagus itu. Harusnya kalau bungkusin lah 1-2. Ya ini lelucon saja ya. Baik, jadi sungguh berbahagianya ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus. Ya, Petrus berkata, ini luapan hati saudara ya. Betapa bahagianya kami berada di tempat. Jadi kalau bahagia saudara, maka akan muncul apa selanjutnya? Baiklah kami dirikan 3 kemah. Sekalipun Petrus tidak tahu apa yang dia katakan. Orang kalau sudah berbahagia, dia akan berjeri lelah. Saudara pikir bikin kemah gampang atau susah? Susah saudara. Siapa yang pernah ikut pramuka? Siapa yang bisa bikin tenda pramuka? Nggak ada kan? Ada. Pernah bisa Pak? Berhasil Pak? Nggak berhasil. Ada yang pernah bilang? Tapi Petrus saudara, gara-gara luapan hati bahagia, yang mungkin dia tidak tahu dia sanggup atau tidak, dia ingin persembahkan sesuatu. Ini keren. Jadi sesungguhnya persembahan yang terbaik itu kalau datang dari rasa bahagia karena kamu ketemu dengan Tuhan. Bukan karena Alkitab bilang begini. Betul, itu fondasi. Itu fondasi, itu tangga 1, tangga 2, tangga 3. Betul ya? Tapi yang paling indah yang Tuhan mau kita memberikan sesuatu karena ada bahagia. Saya mau tanya dulu sama saudara, saudara bahagia nggak kenal Yesus? Atau jangan-jangan habis gak ada lagi sih agama. Lihat agama A berat, agama C begini, agama D begini. Udahlah ikut Yesus aja lah, paling gampang. Apa begitu? Kalau ada yang seperti itu, hari ini bertobatlah Bapak Ibu. Harus di hati saudara. Karena Yesus menjamahmu, kamu harus bahagia. Coba tundukkan kepala saudara dan bilang, aku bahagia karena engkau. Saya kasih waktu beberapa detik. Amin. Mungkin hidup kita nggak baik-baik saja saudara. Mungkin usahamu banyak pergumulan, pekerjaanmu juga banyak masalah, engkau ditekan atasan, disenggol sama sesama, dijilat sama bawahan. Ya itu namanya dunia. Kita ada di dunia yang penuh dosa dan salah. Jangan taruh kebahagiaanmu di situ Bapak Ibu. Tapi taruhlah kebahagiaanmu apa? Kamu melihat Yesus. Kamu diselamatkan Yesus.
Amin. Jadi semua jemaat berbahagia. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita lihat, kita kembali mulai dari ayat yang ke-28. Dikatakan kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ini keren, saudara. Ya. Tuhan ternyata dia tahu apa sebenarnya kekekalan itu yang dia mau bagikan. Jadi dari 12 murid, Tuhan membawa pasukan inti, tim inti. Betul ya? Ada, kalau saudara baca di Alkitab, ada dari 12 murid, ada orang-orang yang dia pilih tertentu untuk menguatkan murid-muridnya yang lain nanti. Dalam konteks ayat ini jelas disebut namanya siapa? Petrus, yang memang Petrus adalah pemimpin dari para rasul. Yang kedua Yohanes, betul? Yohanes dikatakan adalah apa? Murid yang dikasihinya. Padahal bukan berarti yang lainnya tidak kasih. Saya tidak bahas itu hari ini, nanti kita keluar jalur daripada tema khotbah kita. Lalu yang ketiga Yakobus. Yakobus itu terkenal paling suka berdoa. Jadi dari 12 murid rasul, dia pilih 3 ini. Satu ketuanya, tuh ya. Satu yang katanya paling dekat, padahal sebenarnya semua dekat. Artinya Tuhan mencoba memfasilitasi pikiran manusia. Dan yang ketiga Yakobus yang suka berdoa. Betul? Apa tujuan Tuhan Yesus? Dibawa ke gunung. Ngapain saudara? Hiking kan? Hiking. Naik ke gunung itu untuk hiking atau untuk melihat sunset? Begitu ya? Sekarang orang kalau naik gunung biasanya melihat apa? Sunset kan? Puji Tuhan Indonesia punya tempat-tempat yang bagus. Ada di mana itu yang di bawah, apa namanya istilahnya, saya lupa ya. Negeri di atas awan, secara pemandangan indah sekali itu di mana ya? Ada itu di Indonesia kan? Bagus, tidak salah, silahkan saudara. Kalau saudara kuat tapi ya, kalau encok tagalinu jangan. Nanti kau bikin susah itu apa namanya pemandu, bukannya mandu jalan, dia mandu gate gotong engkau ya. Ya kalau pastikan tidak asam urat, tidak sedang sakit pinggang. Kalau lagi sakit pinggang asam urat panjat gunung mau cari gara-gara. Ya. Puji Tuhan ada banyak tempat ya, mungkin yang terekspos itu ya. Saya pernah di Sumatera ya, tidak terekspos di Gunung Pusuk Buhit itu. Pagi-pagi itu benar-benar saudara. Wah. Malam juga apa? Sunrise ya sorry ya. Kalau sunset yang turun ya. Kalau yang naik sunrise, minta maaf pendetamu memang Inggris ya, MD, DM, jadi aman-aman saja. Menerangkan, diterangkan. Nah itulah ya, waktu saya juga ke arah Kalimantan saudara, tidak terlalu terkenal tapi mataharinya juga baik dia terbit maupun dia tenggelam. Banyak tempat lah ya. Di Sumba jangan tanya lagi, itu di atas gunung, itu dekat dari hotel saja. Saya bangun pagi-pagi sekalian putar keliling. Ya saudara, saya ini ikut tuntunan Tuhan saja. Padahal pulang sudah jam berapa ya waktu itu, saya agak lupa ya, jam 1 apa jam berapa malam. Lalu saya berdoa, mungkin tidur sudah jam berapa, jam 5 saya bangun, saya keluar jalan. Indah ya. Padahal itu bukan di atas gunung ya, masih sudah di kota lah, maksudnya sudah di dekat bandara. Jadi Indonesia luar biasa. Tepuk tangan buat Indonesia yang diberkati Tuhan. Nah, manusia suka melihat itu, tidak salah saudara. Tapi lihat, Tuhan bawa mereka ke gunung, tujuannya untuk apa saudara? Berdoa. Ya, berdoa saudara. Karena memang ini simbol, gunung itu adalah simbol. Untuk ketemu dengan Tuhan, kita harus punya satu perjuangan memanjat, perjuangan naik. Makanya dalam Mazmur 24 dikatakan, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Pernah dengar begitu? Siapa, enggak tahu, boleh naik menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Ayo sama-sama kita nyanyikan biar belajar. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah
Dia. Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Saudara boleh lihat dalam Mazmur 24 ya, ayat 3 dan seterusnya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan namamu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Ya, kan saya lihat dalam Mazmur 24. Nah, ini lagu rohani harusnya begitu, saudara. Ambil dari Alkitab atau pengalaman real, bukan karena jago bermusik ya. Sekarang kebanyakan karena jago bermusik. Tidak salah juga sih, tapi harusnya lagu rohani dia punya nilai lebih, yaitu ada roh Allah di lagu itu. Ya, bukan roh manusia. Kadang-kadang yang ada roh manusia, roh ketakutan, kekhawatiran, ya, emosi. Ya tidak salah juga lah masing-masing. Yang penting saudara, mari kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Ya, dikatakan kira-kira 8 hari diajak berdoa. Jadi Tuhan pilih. Jadi ternyata ini bicara sesudah pengajaran. Perhatikan. Sesudah apa saudara? Sesudah apa Bapak Ibu? Sesudah apa? Pengajaran. Berarti di gereja harus ada pengajaran. Katakan amin. Dan ini yang gereja kita terus lakukan. Tapi banyak gereja tidak ada pengajaran, saudara. Di gereja kebanyakan yang keren-keren, yang penting sembuh, yang penting kaya. Ya. Yang ada bukan pengajaran, tapi motivasi. Ingat baik, dalam gereja harus ada pengajaran. Harus ada kebenaran yang memerdekakan kita. Artinya pengajaran itu baik. Itu makanan kita. Tetapi lihat, setelah pengajaran ada yang lebih lagi yang Tuhan mau. Karena kita dalam kekekalan bukan 70, 80 tahun, 120 tahun. Bukan. Tak terhingga. Siap nggak saudara nanti? Saya tidak tahu berapa. Namanya selama. Sekedar untuk memberikan satu visualisasi atau imajinasi. Taruhlah 1 juta tahun. Bapak security bisa 1 juta tahun sudah bisa terbayar. 1 juta tahun itu kayak apa? Kita sekarang baru berapa puluh tahun hidup kita saja udah problema macam-macam kan? Betul nggak? Karena itu Tuhan ajar, kamu kenal Yesus, kamu dapat pengajaran. Pengajaran itu baik, wajib, mutlak. Tapi sesudah pengajaran, ada satu kehidupan yang Tuhan mau ajar bagi kita. Apa itu? Berdoa. Amin. Doa, saudara. Nah ini banyak orang pikir doa itu cuma sarana meminta. Betul, tapi itu cuma bagian kecil dari apa itu doa. Doa bukan hanya sarana meminta. Doa bukan hanya bicara sarana berkomunikasi saja, bukan. Doa lebih besar dari itu. Makanya dia mau ajar. Paham? Mau diajar untuk berdoa. Jadi doa ini bicara menjadi satu dengan yang kita sembah. Kenapa orang perdukunan? Nah ini sama kayak sebenarnya gunung itu simbol. Kenapa banyak orang bertapa, orang-orang tidak percaya Tuhan, yang percaya kepada segala macam yang roh-roh jahat. Ini kita harus sampaikan. Saya harus sampaikan. Dulu saudara pikir negara luar seperti Amerika, Eropa, negara maju itu saking tidak percaya Tuhan jadi ateis gitu ya, percaya pada diri sendiri. Ya betul, tapi sekarang itulah setan senang. Dari ateis sekarang menjadi satanik. Tahu nggak? Sekarang orang luar negeri sangat suka jadi setan. Sayang saya tidak sempat mengirimkan videonya. Mereka bahkan merubah wajahnya. Kapan hari pernah ya? Ada yang jadi babi, bahkan ada yang tato badannya, lidahnya dibelah jadi ular, betul? Ditanam tanduk palsu. Satanik di sana gereja setannya ternyata. Hati-hati dengan Indonesia, Asia. Dimulai dari kebablasan. Lihat kebangunan rohani dulu terjadi di Amerika, Eropa dan segala macam.
Tapi kemudian karena tadi apa? Pengajaran tidak diajarkan baik-baik. Lalu tidak diajar berdoa. Mulai kehilangan. Percaya Yesus ke gereja, hidup gua gini-gini aja. Gitu kan yang di luar negeri. Dan ini sudah mulai masuk spiritnya kita di Indonesia. Saya udah kasih perpuluhan kok. Udah kasih persembahan, gini-gini aja hidupku. Mendingan ke setan lah. Nah sebelum ke setan, ini dulu, udahlah gak usah percaya dulu kan gitu. Dari Tuhan, kemudian jadi ateis, habis ateis, jadi satanik. Kan itu polanya. Mungkin tidak dalam 1 bulan, tidak dalam 1 tahun. Sudah kalau baca sejarah gereja, baca perkembangan, kalau malas baca buku ya nonton YouTube lah. Cari di situ banyak kok. Atau cari di media sosial yang lain, atau baca e-book banyak kok. Bagaimana kehilangan kemuliaan Tuhan di gereja-gereja luar negeri yang tadinya pembawa kekristenan. Jerman salah satu pendukung LGBT, betul ya? Padahal yang bawa Injil Indonesia itu dari Jerman. Nomensen itu dari Jerman yang bawa Injil ke bangsa Batak, betul nggak? Sekolah Zending itu dari Jerman. Tapi Jerman sekarang LGBT. Mereka pendukung, no comment. Kamu punya agama, silakan. Nggak punya agama, silakan. LGBT, silakan. Tapi dulu mereka yang bawa Injil ke negara-negara di Asia, betul? Nah kalau Indonesia tidak kembali kepada pengajaran yang benar, 40-50 tahun lalu lagi, ya mungkin akan seperti itu. Jadi pengajaran harus dikuatkan baik-baik, saudara. Ya ada sekarang lagi heboh pendeta dari Afrika, saya lupa namanya. Wah, saya lihat wajahnya, ini tidak ada menghakimi, saudara. Tapi saya bisa pastikan itu adalah show. Come, berdiri, catch, tumbang. Udah kejaman, saudara. Terus kalau dia sudah tumbang mau ngapain? Habis itu tumbang ngapain coba? Apakah gara-gara dia tumbang dia terima Yesus lagi? Semakin cinta Tuhan? Harusnya orang tumbang ya biarlah tumbang karena memang satu hadirat yang benar, betul nggak? Bukan sebagai tontonan. Sekarang ini jadi tontonan. Kenapa? Orang tidak mau ke atas gunung. Sekarang orang yang sukanya di mana? Di apartemen. Sama-sama di atas tapi pakai lift kan gitu kan? Kalau di atas gunung kan jalan kaki. Kalau apartemen kan pencet tombol kan gitu ya. Kalau ke mall kan pencet tombol. Ya itu ya. Sama-sama di atas. Tapi tujuannya beda. Yang satu berdoa, yang satu sunrise. Kan gitu. Supaya rise kan. Bangkit. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa saya selalu setiap kali berkhotbah, bahkan pendeta yang berkhotbah di sini pun saya berdoa, Tuhan, bagaimana supaya kekasih-kekasih yang Tuhan percayakan kami bertumbuh bersama, tidak ada kehilangan 1 minggu pun mereka makan pengajaran yang baik. Amin. Saya bertanggung jawab loh sama Tuhan. Bukan masalah uang, kadang saya pikir hebat juga. Kalau dana gereja nggak ada, pakai uang saya juga tidak apa-apa. Ini cuma bicara iman kok. Amin. Tapi puji Tuhan, kita berusaha, saudara. Sekalipun mungkin ada 1-2 kali yang mungkin saudara tidak puas, tidak apa-apa. Tapi paling tidak saudara sudah punya fondasi bahwa pengajaran itu penting. Kemudian kenapa saya selalu ajak, ayo baca Alkitab, saudara. Ini tujuan Kristen. Ya, sekalian saya tak jemu-jemu. Berarti minggu ini harusnya sudah selesai kitab Roma. Kemarin Ayub 2 minggu berturut-turut, lalu Roma. Dan minggu ini kita baca kitab 1 Korintus. Minggu depan 2 Korintus. Baru nanti mungkin di November kita akan full baca Mazmur. Karena Mazmur 150 pasal. Saya tidak sejahat itu menyuruh saudara baca 150 pasal dalam 1 minggu ya. Ya, ini Korintus cuma 16 pasal. Bacalah saudara. Ngerti tidak ngerti, yang penting baca. Karena yang buat kita mengerti Roh Kudus. Jadi perhatikan pengajaran. Ternyata Tuhan mau bawa, sesudah pengajaran anakku, ada satu yang aku mau kamu mengalaminya, yaitu berdoa.
berdoa, bergaul dengan Tuhan. Ya, setelah diutus penginjilan, saudara catat. Murid-murid sudah diutus loh menginjil loh. Sudah diberi kuasa, sudah diberi wejangan nasihat, sudah diberi mujizat. Tapi Tuhan masih mau ajar Jadi doa ini beda. Tapi sekarang banyak orang menjadikan doa itu kayak, kita doa itu udah kayak dukun jadinya. Datang ke gereja Bukit Rema, itu pendeta dia bisa lihat. Iya, yang apa? Ya engkau bisa. Ya, ini salah pengajaran. Seolah-olah karunia dan segala macam dibenturkan, doa itu begitu. Jadi angker loh saya. Makanya waktu di pernikahan ini, kekasih hati kita ini, saya bilang, tukaran nomor aja mau nggak, nanti cari waktu? Nggak Pak, sekarang aja. Saya jauh. Ya ampun. Mumpung ketemu bapak kan itu. Gara-gara dia gua kagak makan pempek. Saya sangat bersyukur dengan IO-nya. Lagi doa dia panggil, kepada Bapak Budi dipanggil foto. Oh iya, puji Tuhan, selamat. Paling nggak fokus ke situ kan. Maksud saya Bapak Ibu. Jadi kalau diajarkan kita dibikin merinding-merinding. Kenapa sih butuh merinding-merinding? Bapak Ibu, saya dapat penglihatan. Sebentar lagi Tuhan mau datang. Prepare yourself. Prepare. Bapak. Emang firman Tuhan kurang bahwa dia mau datang? Saya mau tanya, firman Tuhan kurang bahwa Yesus mau datang? Sampai butuh pendeta A, pendeta B, atau nabi segala macam lah. Pendoa B untuk beda kalau mengingatkan saudara. Mengingatkan itu tidak boleh keluar dari koridor kebenaran dan pengajaran. Amin. Alkitab sudah bilang tanda-tandanya sudah jelas kok. Sudah jelas. Tapi memang zaman sekarang sukanya viral. Itu tadi kan. Memang naik apartemen itu enak. Naik ke hotel enak. Tinggal becek. Sampai. Coba kalau naik gunung. Kau sudah jauh-jauh lah. Yang saya pergi kemarin itu belum parah. Yang parah itu yang Gunung Sisingamangaraja itu bisa bulan. Itu saya naik 4:30 pagi baru sampai puncak jam 7 malam. Nah lu. Orang Batak mana? Lambaikan tanganmu. Kalau kau belum naik, belum sah. Bercanda ya. Saya sudah naik 4:30 pagi. Naik. Baru sampai puncak jam 7 malam. Hanya berbekal 1 botol air mineral. Nanti kapan ditampilkan lagi fotonya? Sanggup kalian? Saya pun tak sanggup. Tapi karena kemuliaan Tuhan, saya juga tidak mengerti kenapa bisa sanggup. Amin. Pusuk Boin masih enak, kita masih naik mobil 4WD itu sampai mungkin gunungnya sampai setengah, baru naik ke atas ke desa Cianjur mula-mula, baru jalan lagi terus. Masih enak gitu. Yang itu Gua Sisingamangaraja yang gunung di Sabulan namanya, itu kita nyebrang dari Pangururan. Jadi saudara dari Medan naik mobil 5-6 jam ke Ajibata, dari Ajibata nyebrang 1 jam ke Tomok, Samosir, dari Samosir saudara naik mobil kurang lebih 2-3 jam ke Pangururan, dari Pangururan saudara nginap di situ, lalu saudara nyebrang lagi 1 jam ke Pulau Kecil, baru naik ke Gunung Sabulan. Hafal kan? Berarti aku lebih Batak dari kalian. Baik. Yang orang Nias jangan tertawa, belum kucuci kau. Nias beda lagi. Wah, saudara, ini naik gunung karena kasih karunia Tuhan. Apa yang kita lakukan berdoa dan berdoa di tanah Batak, bukan Tuhan, aku sudah di atas gunung ini, aku minta kekayaan orang Batak turun padaku. Orang Batak ini kaya sekali Tuhan, bangsa Batak. Kalau orang Batak itu lebih suka dibilang bangsa Batak. Tidak ada kami berdoa, kami hamba Tuhan yang berkat dari bangsa Batak tuh, haleluya, begitu kan? Kayak itu pernah nonton orang Cina sekarang gaya belajar model baru. Anak-anak boleh perhatikan Om. Nah ada gaya belajar boleh model baru, tapi jangan ditiru. Dicoba boleh. Dibukanya buku. Nah gitu. Lalu ujian nol. Jangan harap ujianmu bagus. Nah, itu model bagus saudara.
Ya, saya sebagai hamba Tuhan sedang dikirimi segala macam, dan itu terjadi itu suatu kelas loh. Nanti ya, semoga minggu depan atau minggu depan lagi saya persiapkan video, saya penuh satu kelas. Saya juga bingung, jangan-jangan gurunya suruh mari semua karena kita mau ujian, buka bukumu lalu begini, semua begini. Kalau gitu kita pakai untuk bacaan kita, selesai nih mah, ya kan? Cepat cuma 2 hari juga selesai. Wah, itu saya pikir ada saja, ya kan? Jadi pengajaran itu fondasi mutlak, wajib, penting. Tapi yang lebih penting apa saudara? Berdoa. Kemudian ketika ia sedang berdoa, ini ada yang lucu. Tadi Yesus ajak Yakobus, Petrus dan Yohanes, tapi kenapa dikatakan ketika ia? Coba ayat 29. Kenapa tidak dibilang ketika mereka? Harusnya kan begini. Saya mengajak bapak-bapak makan. Kayak mana nih? Yang katakan Dunkin-nya. Tapi tiba-tiba di bawah, ketika Pak Budi sedang minum kopi dan makan donat, ada yang salah nggak? Kan saya ajak saudara. Tapi yang makan Dunkin-nya, makan donatnya saya sendiri. Ada yang salah nggak? Ada. Berarti saudara tidak ikut makan kan? Sama ketika ia sedang berdoa. Jadi ternyata banyak sekali saudara, karena pola paham yang lama, pola pikir yang lama. Petrus, Yakobus, Yohanes punya pola Yahudi yang lama saudara. Pengajaran yang lama itu belum bisa keluar. Seringkali saya berkhotbah bilang apa? Hanya butuh 1 malam mengeluarkan orang Israel dari Mesir, betul? Tapi butuh 40 tahun mengeluarkan Mesir dari otak orang Israel, betul? Tuhan mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir cuma malam itu. Malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Tapi kenapa harus berputar 40 tahun di padang gurun? Karena memang 40 tahun baru bisa keluar Mesir dari hati, dari pikiran, dari jiwa orang Israel. Jadi bukan masalah keluar dari Mesirnya. Mesirnya keluar juga enggak? Sama dengan kita. Kamu diselamatkan Tuhan sekejap. Ada yang mungkin tahun 2000, betul? Ada yang 2010, betul? Ada yang tahun 90. Ada yang mungkin kemarin 2015. Sekejap tiba-tiba oleh jalan cerita, aku mau terima Yesus. Tapi apa yang mengikatmu, yaitu Mesir, yaitu dosa, yaitu berhala, yaitu pikiran lama, adat istiadat dan segala macam, sudah keluar atau belum? Makanya butuh ya. Berarti Tuhan sudah ajak berdoa. Tapi ternyata Petrus dan Yakobus dan Yohanes tidak berdoa. Kemana mereka? Kita lihat. Dan waktu Yesus berdoa, lihat ya. Waktu ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. 30. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah kenapa ayatnya bilang ketika ia sedang berdoa? Ternyata Petrus, Yakobus, Yohanes ngapain Bapak Ibu? Tidur. Makanya saudara, kenapa kadang-kadang mungkin saudara merasa kok Pak Pendeta ini banyak kali maunya. Kok Pak Pendeta ini sekali ya? Atau saudara udah mau lari, Pak Pendeta tahan. Saudara mau tahan, Pak Pendeta dorong. Bingung kan saudara ya? Kadang-kadang mungkin. Supaya apa? Supaya saudara tidak tertidur. Kenyamanan membuat kita tidur. Kenyamanan membuat kita tidak berjaga-jaga. Ingat khotbah kemarin, Yosua berjaga-jaga. Kawankah engkau atau lawan? Aku panglima bala tentara Tuhan. Amin. Kamu akan menemukan kemuliaan kalau kamu berjaga-jaga. Tapi Petrus tidak berjaga-jaga. Dalam ayat ini jelas kepada kita, saudara, lihat.
Ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Saya mau ajar saudara, orang yang berdoa, dia akan berubah. Kamu tidak akan berubah karena kamu nonton pendeta hebat, ibadah di gereja kecil, gereja sedang, gereja besar, tidak berubah. Yang berubah ketika kamu berdoa. Berdoalah maka kamu berubah. Moto gereja berubah, bertumbuh, berubah. Berubah saudara. Sekarang saya pikir, Tuhan, kenapa kayaknya banyak sekali yang masih harus dibenahi? Karena kita belum berubah. Berubah dulu saudara. Bagaimana cara berubahnya? Berdoa. Temukan itu dulu. Doa baik-baik saudara. Bergaul dengan Tuhan. Kamu berubah. Tidak ada yang bisa merubah kita selain dua itu. Firman dan doa. Itu yang bisa merubah kita. Saya khotbah pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam, tiap hari 7 kali seminggu, 31 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam 1 tahun, berarti 365 hari saya berkhotbah. Saudara akan bilang apa? Kaset rusak. Saudara akan buang itu kaset. Betul? Khotbah tidak bisa merubah. Tapi waktu saudara berdoa, berubah. Kita akan berubah seperti kemuliaan Tuhan. Yesus berubah waktu berdoa, kembali kepada kemuliaannya. Ya, inilah kemuliaan asli Tuhan, berubah. Saudara tahu waktu Musa ketemu Tuhan di Gunung Sinai, wajahnya bercahaya, sampai bikin silau, sampai kalau dia turun gunung wajahnya harus diselubungi kain, betul nggak? Karena kalau tidak diselubungi kain, tidak ada satu orang Israel bisa lihat wajahnya. Padahal lihat siapa itu Musa. Musa itu tadinya pembunuh. Betul nggak? Siapa yang dia bunuh? Orang Mesir, musuhnya. Banyak kita begitu saudara. Kita juga kadang seperti Musa. Mungkin tidak secara harafiah kita bunuh, tapi kita bunuh musuh kita di hati kita. Bagaimana cara bunuhnya? Lihat aja dulu. Lu udah bikin gua gitu ya. Lihat aja dulu. Habis lu kan, gua doain bangkrut lu. Itu kan sudah membunuh, betul nggak? Banyak di antara orang Kristen Musa juga. Nanti pas sudah dengar, benar loh, hancur ya. Puji Tuhan. Pas dengar hancur Tuhan, ini Musa. Kenapa? Masih ada budaya Mesir. Apa itu budaya Mesir tempat ini? Budaya dosa. Budaya pergaulan dunia, memang begitu kan? Tapi lihat. Berapa lama Tuhan berubah Musa? Pakai 1 hari? 40 tahun. Di mana dirubah Tuhan Musa? Gimana yuk? Takut jawabnya kan? Baca Alkitab. Di padang gurun. Di atas gunung juga dan di padang gurun. Dirubah. Jadi kalau hari ini kadang-kadang engkau mengalami padang gurun, jangan marah. Bilang temannya, jangan marah. Tuhan sedang merubah engkau. Saya sebagai hamba Tuhan saja banyak pada gurun saudara. Karena Tuhan mau merubah kita. Jangan benci pada gurun. Saya sudah pernah khotbah itu tahun lalu atau berbulan-bulan. Jangan benci. Taruhlah saya Mesir. Kamera ini pada gurun. Sana. Kenapa Tuhan tidak bisa langsung dari Mesir ke tanah Kanaan? Kenapa tidak? Kenapa harus lewati padang gurun? Bayangkan dengan segala mukjizat di Mesir saja masih ngomel-ngomel. Bayangkan kalau dari Mesir langsung tanah Kanaan, Tuhan bukan disembah, dicaci saudara. Padang gurunlah tempat kita dirubah Tuhan. Amin. Jadi jangan takut. Dan ingat, saya sudah pernah khotbah ulang-ulang, di padang gurun banyak mukjizat. Jadi jangan takut dengan segala pergumulan. Siapa di sini yang sering kali alami pergumulan apapun, udah di detik-detik terakhir tiba-tiba ada mukjizat? Sering kan? Benar nggak? Cuma masalahnya masa sih sampai mati begitu terus? Iya dong. Kalau begitu terus berarti kamu yang putar-putar terus padang gurun. Memang padang gurun berubah, tapi ada juga yang kan kalau manusia zaman now kan gini kan, katanya sepatunya tidak rusak, dikasih makan dari langit.
udahlah di padang gurun aja, kan gitu. Soalnya kalau di tanah Kanaan itu bicara berperang loh. Minggu lalu saya katakan Yosua disuruh bukan tembok, karena dibangun tembok Yeriko ada deh. Tanah Kanaan itu bicara perang. Banyak orang Kristen tidak mau berperang untuk menerima berkat itu. Enaknya dipelihara kan? Ya kan? Siapa dikasih makan 40 tahun loh? Pakai roti malaikat ya? Kita tiap hari beli sari roti aja udah ngomel. Ya kan? Ini tiap hari loh, 40 tahun dikasih daging. Kita sih pengen makan daging tiap hari, tapi ketakutan sama kolesterol kan? Orang Israel nggak ada takut itu kolesterol, asam urat dan segala macam. Tiap hari makan daging. Ada yang mau tes tiap hari makan daging? Berani? Resiko tanggung sendiri ya? Nggak ada kan? Kita aja saking ketakutan gara-gara pengetahuan ya, makanya bilang pohon pengetahuan. Hati-hati. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kenapa Tuhan larang? Tapi pohon kehidupan tidak dilarang. Tapi dilarang setelah makan pohon pengetahuan. Betul ya? Di dalam Taman Eden ada 2 pohon yang aneh, yang unik selain pohon lain. Betul ya? Yaitu apa? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Kenapa yang dilarang pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Pohon kehidupan tidak dilarang loh. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan mau kita makan semua buah pohon lain dan pohon kehidupan. Artinya kita mengenal Tuhan dulu yang hidup. Setelah kita mengenal kehidupan, nanti kalau Tuhan kasih pengetahuan, maka pengetahuan menjadi sukacita bagi kita. Makanya Amsal berkata, takut akan Tuhan awal pengetahuan. Tapi ini kan belum selesai masanya, ada masanya kan? Tiba-tiba Adam dan Hawa dirayu oleh iblis ini. Yang dirayu memang perempuan sih. Hawa yang dirayu. Coba kau lihat. Makanya perempuan itu kalau belanja kan, udah kayak Eliora kalau gambar. Semua diputar. Pulang gak beli. Nah, itu perempuan. Karena suka lihat kan. Ketika dilihatnya buah itu menarik hati. Ya kan? Ibu-ibu jangan pura-pura tunduk, pura-pura senyum. Ya, padahal hari-hari kerjanya lihat. Siapa di sini paling rajin scroll? Kalau sekarang nggak ke mall, lihatnya mallnya sudah pindah di HP kan? Scroll. Belanja cuma 8.000, lihatnya 8 jam. Bertobat. Atau ada apa namanya? Belanja cuma 20.000, lihatnya 8 jam. Tapi nggak beli, masukin keranjang dulu aja. Kita sekarang punya keranjang online ya kan? Wah, saya juga baru tahu loh. Saya nggak pernah belanja di media sosial, nggak ngerti saya. Lihat-lihat doang. Sering kutanya, Mi beli ini. Kamu beli sendiri? Ah, nggak ngerti aku. Bisa lihat-lihat saja. Nanti kuliah, coba bukan yang ini. Nah, cuma kalau laki-laki lihat sebentar aja kan? Cari. Misalnya beli apa? Kaos kaki. Udah dapat sudah, screenshot kirim. Nanti kalau perempuan, wih, dari kaos kaki jadi kaos tangan, dari kaos tangan jadi kaos oblong, dari kaos oblong jadi, ada obral, dari obral, nggak habis. Ternyata ini benar, karena kemarin hari saya doakan satu keluarga berantem gara-gara. Ternyata itu bukan lucu, kisahnya berantem gara-gara istrinya nonton itu terus, scroll, lupa masak. Pas suaminya lapar, sayang makan apa kita? Beli aja ya. Hari pertama masih damai suaminya. Hari kedua, hari ini makan apa? Aduh beli aja lagi, masih aman. Hari ketiga, sudah amin kau ya. Artinya mau diomelin itu kan. Berantem saudara, hati-hati ya. Jadi hanya doa yang bisa merubah kita. Dan anak-anak kita, orang tua, belajarlah saudara. Kehidupan mereka dimulai dari rumah. Ajar mereka. Saya di rumah harus bangun tidur, harus doa pagi.
Barang 10 detik, 20 detik. Mau sekolah doa lagi. Mau makan doa lagi. Mau tidur doa lagi. Itu bukan yang lama-lama. Itu sepele, saudara. Tapi itu fondasi. Kalau yang cuma 10 detik, 20 detik kamu tidak ajar anakmu, bagaimana kau ajar mereka berdoa yang 20 menit, setengah jam, 1 jam? Gak bisa, saudara. Amin. Sekarang yang kita takuti bukan setan loh sebenarnya, tapi cara kerjanya. Setan mah gampang, hari-hari kerja saya usir setan. Gak usah takut sama setan, saudara. Yang paling ditakuti cara kerjanya tadi. Dia buat kita nggak percaya, dia buat kita tidak suka pengajaran sehingga salah tujuan, betul ya? Habis itu baru ujungnya jadi pengikut dia. Tipu daya setan ini, saudara. Dibuat kita malas gereja, malas ibadah, malas semuanya. Ini yang harus berhati-hati, ya. Jadi Bapak Ibu coba saudara lihat Yohanes 8 ayat 32. Atau dari ayat 31 coba. Maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Perhatikan kata tetap dalam firman-Ku. Kata tetap itu berarti pengajaran. Kamu benar-benar murid. Dari Nisan awal kita gereja di sini, ulang-ulang saya khotbah. Saudara mau jadi murid, disciples, or followers? Itu sudah khotbah dari zaman di Nisan. You mau jadi followers, pengikut, atau you mau jadi disciples, murid? Pengikut mah gampang. Suka kayak kita nonton YouTube kan? Like, nggak suka unlike. Cocok follow, nggak suka unfollow. Kan gitu ya? Gampang sekali itu. Makanya seperti khotbah saya kemarin, ada orang tidak pernah ke gereja, tapi dia komen sama saya nggak suka loh Pak, pendeta A, pendeta BBBB, siapa kamu ya? Pendeta CCCC, gereja A berisik, gereja BBBB terlalu teduh, gereja CCCC, bingung saya. Emang kamu yang bikin model gereja, yang bikin gereja Tuhan? Kenapa dibenturkan dengan maunya kita? Kalau maunya saya juga mah. Kalau memang Tuhan maunya kita, pendeta gajinya 500 triliun sehari. Bukan sebulan, sehari. Boleh dong. Boleh dong. Kan maunya saya. Tapi maunya Tuhan hidup dengan iman. Maunya Tuhan pendeta atau hamba Tuhan itu orang Lewi dari zaman dulu sampai sekarang ketetapan itu kekal. Mereka imam, mereka Lewi. Mereka tidak dapat harta, tapi mereka dapat bagian dari 11 suku yang lain. Itu hamba Tuhan. Tapi maunya saya boleh nggak? Boleh dong. Bersyukur Tuhan sekarang tidak seperti zaman perjanjian lama. Kalau zaman perjanjian lama langsung dihukum. Siapa bilang tidak suka uang? Siapa bilang tidak enak uang? Kalau boleh maunya saya, mobilku 10. Nggak ada itu Suzuki ku naiki, nggak ada. Mobil terbang. Paham Bapak Ibu? Nah ini banyak orang begitu. Tuhan mau kita tetap dalam kebenaran, mau kita adalah murid. Murid itu diajar terus. Boleh nggak murid dihukum? Boleh. Siapa di sini dulu sering tangannya dipukul begini, tangan begini, pakai penggaris kayu? Sekarang kan nggak ada ya, yang 1 meter itu. Contoh-contoh, minta sini. Siapa situ? Cesa, sini saya. Cepat. Cepat sini. Sini. Coba tanganmu begini. Coba begini tangannya. Pukul. Udah. Begitu kan? Sudah. Tuhan memberkati. Soalnya kalau dipukul beneran, bahaya kan. Tapi dulu ada yang marah. Ada. Taruh tangan. Kenapa kamu nggak kerjain PR? Sakit bu. Satu lagi. Sakit banget. Satu lagi. Aduh. Ada yang marah. Ada yang lapor polisi. Ya mungkin karena guru dulu benaran marahnya ada self controlnya. Ya kita yang sekolah di bawah tahun 90 mungkin ya.
atau di bawah tahun 2000 yang sekolahnya tahun 2000 ke bawah 90, 80, 70, 60 itu nggak puas makan itu, betul ya? Saya berapa pedari 1 meter patah di badan saya. Waktu SMP atau SMA itu saya sekolah cuma bawa 1 buku, jangan ditiru. Saya bagi 10 halaman kimia, 10 halaman fisika, 10 halaman biologi. Jadi IPA 1 buku, nanti matematika gabung gitu. Kenapa? Karena kehidupan keluarga kami sudah kacau. Bapak saya tidak bisa punya uang untuk beli saya buku lagi. Tapi guru kadang nggak ngerti. Memang keadaannya berat, saudara. Ya, banyak hal yang saya tidak bisa cerita. Ya, puji Tuhan, papa mama saya sudah bersama Tuhan di surga. Memang saat itu nggak bisa, saudara. Jadi saya beli buku cuma 3 atau 4. Ya, 1 buku sehari. Nanti pas masuk ke sekolah, keluarkan buku matematika. Guru lihat, mana buku matematika? Ini, Pak. Lah, ini kan buku fisika tadi. Fisika di depan, Pak. Sekarang matematika. Ini, Pak. Sini tanganmu, pelekat. Dan mereka tahu bapak saya juga guru. Masa bapakmu guru tidak belikan kamu buku? Diam aja saya. Dia kan tidak tahu masalah yang kami hadapi. Betul? Saya diam. Buku, pelekat. Suruh berdiri di lapangan bendera. Di tiang bendera kan, hormat. Gini. Zaman sekarang suruh hormat, langsung lapor polisi kan? Itu sepanjang mata pelajaran dia. Dulu 1 jam pelajaran itu 45 menit ya. Kalau 45 menit enak, kalau 2 jam mah makan sudah. Sino. Tapi puji Tuhan, habis itu juara 1. Bingung kan gurunya? Jadilah orang-orang yang bikin bingung guru kayak saya. Habis itu juara 1, juara 2, ya benar. Buku cuma 1. Maka itu saudara saya kadang bilang sama istri saya, sudah kasih biar itu anak banyak kali bukunya. Berat nanti nggak tinggi kayak saya, dia kebanyakan buku. Sekarang buku saudara, mata pelajaran 1, buku sekolah 1, PR 1, apalagi buku tugas 1 mata pelajaran 4 buku. Buku tebal-tebal. Kalau hari itu pelajarannya 3, berarti 12 buku. Tambah agenda, tambah air minum, tambah bekal. Selesailah sudah, jalani begitu. Iya kan? Wah, nggak pintar juga, maksudnya biasa aja. Mendingan gua 1 buku amat, tapi tidak untuk ditiru ya. Kamu yang tahu otakmu sampai mana ya? Atau dari rumah mulai begini. Bisa juga ya. Jadi kita harus jadi murid, saudara. Murid itu siap diarahkan ya. Saya percaya mau guru zaman dulu sampai hari ini tidak ada berniat jahat. Ya, pola mungkin berubah, tapi tujuan guru mengajar murid itu. Makanya kita berkata, jika seorang murid telah sama seperti gurunya, maka selesailah pengajarannya. Tuhan mau kita menjadi sama seperti Kristus. Amin. Makanya kalau saya perhatikan kita di Gereja Bethel Indonesia dulu, dasar kekristenannya itu namanya SPK. Saya pengikut Kristus. Itu sekitar tahun 80-an. Lalu berubah jadi SPY. Saya pengikut Yesus. Kenapa? Lebih spesifik. Kristus itu kan bicara yang diurapi, Mesias. Tapi sekarang lebih spesifik menjadi Yesus, nama dari Tuhan. Kemudian dipelajari lagi, berubah menjadi SMK. SMK itu adalah saya murid Kristus. Jadi diganti dari pengikut jadi murid. Tapi kemudian sekarang sekitar, saya lupa persisnya berapa tahun terakhir, berubah lagi menjadi MSK. Jadi bukan lagi pengikut, bukan lagi murid, tapi menjadi seperti Kristus. Jadi semua itu bukan sekedar pergantian kata-kata, itu ada maksudnya semua. Ya, modul-modulnya juga disempurnakan. Jadi kita tidak boleh sekedar jadi follower, saudara, tapi jadilah murid. Amin. Kemudian saudara lihat lagi ayat yang ke 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, lihat, tertidur kemudian terbangun. Karena memang pasti kita tidak akan mungkin tidur selamanya, pasti kita akan terbangun. Betul nggak? Ada di sini pernah berniat
Misalnya hari libur, 2 hari atau 3 hari gue mau tidur, gue mau bangun jam, gak usah yang parah-parah lah, gue mau bangun jam 8, ya kan? Pernah ya? Tiba-tiba jam 5 bunyi telepon, kering, bangun, mau tidur lagi, itu gak bisa. Pernah gak? Sebel gak saudara? Sebel. Padahal kita niat mau, ya lagi libur ya, boleh dong. Ya, kalau lagi libur boleh tidur, jangan lagi kerja tidur. Gitu. Ya lagi libur ya silakan lah. Kalau lagi kerja ya bekerja gitu kan. Nah, artinya saudara, sekalipun kita tidur selelap apapun pasti akan terbang. Ini satu hal yang mungkin jarang disorot oleh hamba Tuhan dalam berkhotbah. Saya mau beritahu saudara, ya kenyamanan apapun, gejolak-gejolak bumi bikin kita tidur. Tapi ingat, kamu pasti bangun. Kalau bangun, persiapkan diri. Iya. Waktu bangun ini yang penting. Tuhan tahu manusia belum suka berdoa. Makanya Tuhan bawa dulu. Tuhan bawa dulu mereka ke mana? Ke atas Tuhan kasih teladan dulu. Karena Tuhan tahu memang mereka belum bisa berdoa. Tapi nanti pasti mereka terbang. Hari ini saya mau kasih tahu saudara. Mungkin hari ini saudara masih punya kelemahan-kelemahan, kayaknya gak bisa. Tapi ikut saja firman. Sekali waktu kamu terbangun, selama kamu ikut pengajaran yang benar, selama kamu ikut firman, waktu kamu terbangun, apa katanya? Mereka melihat Yesus dalam. Tapi kalau kamu tidak bekali dirimu dengan firman, tidak bekali dirimu menjadi murid, kamu terbangun dalam kekacauan. Hari ini saudara, mari kita, mungkin tidak sempurna, kita sedang berusaha jadi murid. Mungkin kita murid kan banyak model ya. Mungkin yang sering dipukul, ini Bapak security kayaknya model yang sering dipukul. Ada yang sering dipukul, Bapak guru jangan-jangan. Ya, hormat buat Bapak guru kan. Dulu sering dipukul, sekarang dia pukul. Tapi begitu dia mau pukul, peraturan datang, dilarang pukul. Emosi dia, dendamnya tidak terbalas. Ya memang zaman berubah, memang sudah zaman sekarang rasanya sih tidak elok dan tidak pantas ya seorang guru memukul murid ya. Memang itu karena zaman, paham ya Bapak Ibu ya. Jangan bilang, oh kembali ke zaman dulu, jangan. Memang beda lah saudara ya, beda sekali. Jadi Tuhan mau kita bangun, kita akan melihat Yesus dalam kemuliaan. Berjaga-jagalah, tetap dekat-dekat dengan hadirat Tuhan. Ya, hadirat Tuhan itu sesuatu yang bisa dirasakan, tapi bisa juga dimanipulasi. Benar kan saudara? Ya, kalau saya boleh sampaikan secara spiritual atau secara ilustrasi, hadirat Tuhan itu digambarkan seperti kabut, tapi bukan kabut. Ya. Saudara baca waktu proses penciptaan Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian, belum ada hujan mengairi bumi itu, tapi ada kabut. Paham ya? Tipis. Makanya hadirat Tuhan itu tipis. Sekarang kabut bisa dibuat nggak? Bisa. Secara kimia bisa? Bisa. Hadirat Tuhan bisa dimanipulasi. Sekarang begini, kita bikin KKR pemulihan utang. Ada satu ministry lah, saya tidak mau bilang gereja karena bagi saya itu kurang tepat. Bagi yang punya utang banyak, semoga minggu depan saya akan sampaikan video-videonya. Mari bawa sertifikat utangmu, sertifikat tanahmu, BPKB mobil, kita akan doakan dengan perjanjian garam, utang lunas. Rumah yang satu jadi 2, mobil yang satu jadi 2, yang 2 jadi 4, beranak cucu. Dah ayatnya bukan beranak cuculah engkau hai manusia, tapi beranak cuculah engkau mobil, gitu kan. Tapi orang datang loh, disetting dengan musik yang keren, lagi banyak masalah, siapa nggak mau? Datang nggak? Oh ramai, ribuan yang datang. Di bawah itu semua sertifikat di atas meja. Lalu hamba Tuhannya, katanya hamba Tuhan, saya tidak tahu lah ya, mulai tabungkan. Mari kita deklarasi. Pulang dari situ lunas utang. Enggak. 3 bulan kemudian, Pak Budi bisa doakan Pak. Apa itu? Kemarin saya sudah perjanjian garam, tapi mungkin garamnya sudah menjadi tawar. Enggak lunas-lunas juga. Enggak boleh begitu saudara. Kenapa kita perkosa firman sih? Kenapa kita perkosa ibadah? Saya perhatikan banyak sekali, mau apapun lah.
ibadah diperkosa, dipermainkan. Ya, itu yang Alkitab bilang api asing di hadapan. Kali waktu kita perhatikan, sekarang gereja banyak api asing. Ya. Pernah dengar ayat itu? Keren sih. Lompat-lompat, lagunya gak enak kan, soalnya live. Nanti kalau saya sebut, haleluya, bersorak bertuah. Di Jakarta kok bersorak. Coba kok ke kampung sana, masih bersorak nggak? Semua dengan kenyamanan bersorak, saudara. Bersorak itu harusnya apa? Nyaman bersorak, tidak nyaman juga bersorak. Sungguh bahagianya kami ada di tempat. Jangan kita bikin ibadah api asing, enggak. Kembali kepada firman Tuhan. Jadi waktu kamu berdoa seperti Yesus, itu tujuannya supaya kamu berubah, supaya kamu menerima kemuliaan Tuhan. Tapi kalaupun kita tertidur seperti Yakobus, Yohanes, dan Petrus, ikut saja di mana ada Tuhan, supaya apa? Waktu kita terbang, kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, kalau kemuliaan Tuhan, ayatnya jelas seperti awan. Ya? Coba kita lihat. Jadi kalau kabut, hadirat Tuhan itu seperti kabut. Tapi kan kemuliaan Tuhan seperti awan. Soalnya lihat ayat yang ke-34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ini bukti firman tidak pernah bertentang balik. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, ada awan juga yang menaungi. Mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Ini bicara kemuliaan Tuhan. Ternyata dari zaman purba, kemuliaan Tuhan itu selalu ingin menaungi manusia. Tapi keburuk-burukan manusia, kejahatan manusia membuat manusia tidak bisa merasakan kemuliaan itu. Tapi di ayat ini kita diajar, ketika Yakobus, Petrus, Yohanes mau ikut Tuhan, mereka akan masuk dalam kemuliaan itu. Kemuliaan itu menaungi mereka. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Takut. Memang kalau tidak siap, kemuliaan Tuhan pasti bikin. Tapi ingat, coba kita buka ayat paralelnya dalam Matius 17. Saya lihat dalam Matius 17. Nah, ayat yang ke-6 dan 7. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan. Keren. Jadi kadang ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, kita takut, saudara. Tapi ingat, ada Yesus yang menguatkan kita. Yang penting kita dinaungi dalam kemuliaan. Waktu kita dinaungi dalam kemuliaan, kita akan menjadi satu dengan Tuhan. Ya, dinaungi dalam kemuliaan. Kembali ke ayat bacaan tadi dalam Lukas 9. Petrus bilang begini, Guru, baiklah kami dirikan kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ini simbol, saudara. Ya, Musa itu dulu yang bawa firman Allah. Yesus itu adalah sang firman. Elia itu yang terangkat ke surga, dibawa oleh Roh. Itu simbol daripada bagaimana Roh Kudus berkuasa. Dan ketika Yesus berubah rupa menjadi putih, itu simbol beginilah sang Bapa. Jadi ini bicara tiga ini. Ya, nanti minggu-minggu depan saya akan jelaskan. Jadi kalau ada yang tanya, di mana konsep Tritunggal? Banyak, saudara. Di Alkitab, di sini. Ya, sekalipun itu hanya simbol, ya. Tapi paling jelas simbol Tritunggal adalah waktu Yesus dibaptis. Yesus dibaptis. Lalu ada burung merpati dan terdengar suara dari langit. Itu ada berapa pribadi? Musa itu simbol daripada firman. Elia itu simbol daripada pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika Yesus berubah wajahnya, pakaiannya putih, itu simbol kemuliaan Tuhan. Jadi ternyata sebelum Yesus disalib, mereka bermusyawarah.
Doa itu sebenarnya bicara musyawarah. Mari datang bermusyawarah sama Tuhan, saudara. Boleh punya resolusi, tidak salah. Tapi jangan terjebak dengan resolusi. Tapi lebih baik apa? Menjadi seperti Kristus. Waktu kamu bahagia, kamu akan memberikan persembahan karena kebahagiaan. Amin. Saya tidak pernah itu bicara, maaf ya, tidak pernah saya. Saudara mau tiru silakan, tidak juga tidak apa-apa. Karena itu pribadi, personal, bukan firman. Saya tidak pernah bicara persepuluhan sama Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kasih, saya kasih. Saudara sering dengar kesaksian saya, khotbah di mana-mana tempat, dikasih amplop, tiba-tiba tergerak, kasih utuh-utuh, tidak buka juga saya kasih. Padahal saya juga hamba Tuhan yang harusnya berhak mendapatkan persepuluhan, betul ya? Tapi saya tidak peduli itu, saudara. Kenapa? Saya bahagia. Ya mungkin saudara punya kesaksian beda. Saya bahagia, tadinya saya tidur di jalan, sekarang saya bisa tidur di kamar. Bahagia dong. Aku gak bahagia. Tadinya saya sebatang karang, sekarang saya berempat. Bahagia gak? Ya kan? 1 tambah 1 jadi 4. Ya dong. Kalau matematika 1 tambah 1 2. Kalau Tuhan 1 tambah 1 jadi berapa sekarang? 4. Coba dah kamu tanya ahli matematika, Bapak Guru, gimana tuh ceritanya? 1 tambah 1 jadi 4. Tadinya saya sebatang karang, sekarang kurang bahagia apa lagi? Ya kan? Dulu saya selalu naik motor GL, tahu GL? Goyang lutut kan? Sekarang ada motor, ada mobil. Jadi kalau mau bicara harta dunia ada juga kok. Tapi tidak boleh taruh kebahagiaan di situ. Tapi kalau ada yang bilang, wah nggak bahagia, bahagia kok, ada juga kok. Amin. Jadi Bapak Ibu mari di ulang tahun gereja kita, mari sama-sama kita berdoa. Bagaimana berubah? Berdoa. Bahagialah karena Yesus, bukan karena yang lain. Dan percayalah, kalau kamu berbahagia karena Yesus, maka yang lain itu pun ditambahkan kepada Tuhan Yesus memberkati.